Halo sobat semua, hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang awalnya mungkin terdengar berat, tapi kalau kamu dengerin sampai habis, bisa jadi kamu bakal bersyukur dengan hal-hal yang tadinya kamu anggap musibah dalam hidupmu. Ya, topik kita hari ini, musibah itu anugerah. Ya, kamu gak salah dengar. Musibah itu anugerah. Coba deh kamu bayangin, pernah gak sih kamu ngalamin hal yang menurut kamu tuh bencana? Kehilangan orang yang tersayang, gagal bisnis, diputusin orang yang kamu sayang, ditolak kerja, ditipu temen, atau bahkan dihina di depan umum. Pasti pernah kan? Dan wajar banget kalau waktu itu kamu ngerasa, kenapa sih aku yang harus ngalamin ini semua? Tapi hari ini, aku mau ajak kamu buat ngeliatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bersama, hidup ini gak pernah lepas dari ujian. Dan tanpa kamu sadari, seringkali justru dari ujian itulah pintu-pintu baru dalam hidup kamu mulai terbuka. Aku mau cerita sedikit tentang satu peristiwa yang waktu itu ramai banget. Kebakaran hutan, asap tebal, Sumatera dan Kalimantan tertutup kabut, Singapura dan Malaysia sampai kirim bantuan. Media menyebutnya bencana nasional. Pejabat saling nyalahin, opini publik berantakan, semua fokus ke asapnya, ke parahnya, ke efek buruknya. Tapi, aku ambil sudut pandang lain. Aku percaya itu bukan bencana, itu adalah bungkus permen dari langit. Allah ngasih permen, tapi dibungkus asap. Dan isinya, ya anugerah. Selama berbulan-bulan, kita hidup dalam kabut. Tapi di balik kabut itu, ada satu hal yang luar biasa. Satu gerakan spiritual besar-besaran. Mulai dari masyarakat biasa, anak sekolah, sampai pejabat negara. Semua bersatu dalam satu gerakan. Sholat istisqa, atau sholat minta hujan. Aku ingat banget, anakku yang masih TK waktu itu pulang sekolah dan bilang, "Abi, tadi aku sholat istisqa." Masya Allah, sampai anak TK pun diajak kenal Tuhan lewat doa meminta hujan. Dan di situ aku sadar sesuatu. Allah lagi memperkenalkan dirinya lewat asap, lewat musibah. Tapi endingnya happy ending, hujan turun, asap hilang, dan kita semua belajar satu hal: segala sesuatu datangnya dari Allah. Nah, sekarang kita tanya, kalau nggak ada asap itu, apa iya akan ada gerakan sholat nasional? Apa iya anak-anak kita belajar tentang bergantung kepada Tuhan? Apa iya Imam Masjidil Haram akan sholat khusus untuk Indonesia? Kamu lihat, bahkan dari musibah sebesar itu, ada pelajaran dan rezeki sebesar itu juga. Dan itu berlaku juga dalam hidup kamu. Kabar baiknya, semua yang kamu anggap musibah dalam hidupmu, sebenarnya sedang membawa kamu ke hal yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Aku juga pernah kok ngalamin masa-masa berat, pernah dihianati, pernah gagal bisnis berkali-kali, pernah ditinggal pergi orang-orang yang aku sayang. Dan waktu itu, jujur saja, aku ngerasa hidup ini gak adil. Tapi seiring waktu berjalan, tanpa kamu sadari, luka-luka itu yang mengubah kamu. Mereka yang bikin kamu kuat. Dan sekarang, kalau aku ingat lagi, aku bisa senyum dan bilang, Alhamdulillah,
Ternyata dulu aku gagal. Nah, pelajaran paling penting dari ini semua adalah kalau kamu bisa mensyukuri musibah itu sejak detik pertama ia datang, maka kamu sedang membuka pintu rahasia rezeki dari langit. Bayangin, kamu kena PHK, tapi di hari yang sama kamu gak nangis, kamu malah duduk, tersenyum dan bilang, "Terima kasih ya Allah, pasti ada rezeki lain yang lebih besar." Tahu-tahu beberapa minggu kemudian kamu ditawarin peluang usaha baru, atau malah dipertemukan sama partner hidup kamu. Gak masuk akal ya, tapi kamu gak harus tahu bagaimana kamu tahu. Yang penting kamu yakin. Kamu sambut setiap kejadian dengan syukur. Mulai hari ini, coba deh kamu latihan satu hal. Setiap kali ada kejadian yang kelihatannya buruk, langsung bilang dalam hati, "Terima kasih ya Allah, aku percaya ini bungkus permen. Aku tunggu isi permennya." Bilang itu sambil tersenyum. Gak usah nanya kapan isinya datang. Gak usah protes kenapa dibungkus pahit. Karena kabar baiknya, Tuhan gak pernah ngasih bungkus tanpa isi. Jadi, kita udah gak kenal lagi sama kata musibah, bukan? Kita cuma kenal satu kata, anugerah. Dan tugas kita bersyukur di hari pertama, di detik pertama, bahkan saat kamu belum ngerti apa yang kamu syukuri. Karena rasa syukur itu bukan nunggu semuanya baik dulu, baru kita bersyukur. Tapi bersyukur dulu supaya semuanya jadi baik. Sekarang, coba kamu ingat satu peristiwa paling berat dalam hidupmu. Lalu tutup mata, tarik napas, dan ucapkan, "Terima kasih ya Allah, ini adalah anugerah. Aku terima, aku syukuri, dan aku tunggu isi permennya." Begitu juga yang terjadi dalam hidup kamu. Sudah tidak ada lagi musibah, bukan? Semua hanya anugerah. Dan dengan lantang, kamu bisa bilang, "Bagus itu."